Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan contoh rangkaian konektor untuk MK Elektronika Dasar. Next. Ya, ini adalah anggota kelompok kami yang akan menjelaskan fungsi daripada konektor. Yang pertama itu adalah Ainul Fuadah, yang kedua ada Aris Martin Kobar, yang ketiga ada Diva Iksari Fajriah, yang keempat ada Tania Puspa Rahayu Sanjaya. Next. Baik, materi yang akan kami jelaskan pada presentasi hari ini itu yang pertama adalah parallel port, yang kedua itu adalah aplikasi dan rangkaian konektor USB. Next. Baik, kita masuk kepada materi yaitu tentang parallel port, yang mana parallel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel biasa dikenal dengan printer port atau concentronic port. Fungsi dari port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SSD, percobaan dengan TTL 12 drive dan eksternal CDR atau CDRW. Itu adalah pengertian dari parallel port dan juga fungsinya. Selanjutnya adalah alamat-alamat port paralel. Alamat maksudnya dalam format hexa 3BC-3BF sama dengan digunakan untuk port paralel yang terpadu dengan kartu-kartu video, tidak mendukung alamat-alamat ECP. Alamat yang dimaksud dalam format hexa 378-37F sama dengan biasa digunakan untuk LPT1. Alamat dalam format hexa 278-27F sama dengan biasa digunakan untuk LPT2. List di bawah adalah alamat untuk DP, PC, dan PS dengan LPT mempunyai base address 378H. LPT1 itu untuk data, LPT1 PS itu untuk status, dan LPT1 PC itu untuk kontrol. Yang mana alamat registernya itu yang untuk LPT1 untuk data itu alamat registernya 378H atau 888. Sedangkan yang untuk status itu alamat registernya 379H atau garing 889. Yang kontrol itu alamat registernya 37AH garing 890. Gambarnya bisa dilihat di samping. Nah, ini adalah status register, data register, dan juga kontrol register. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ainul, ya, akan dijelaskan oleh saudari Ainul. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kelebihan dan kekurangan parallel port. Yang pertama yaitu kelebihan, paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Kemudian, hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibanding transmisi serial. Kemudian, adapun kekurangannya, yang pertama dalam komunikasi paralel, karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Kemudian yang kedua, karena banyaknya kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik menjadi lebih serius. Kemudian, USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbit dan kecepatan rendah 1,5 Mbit.
USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbit yang dikenal sebagai metode kecepatan tinggi. USB 3.0 memiliki kecepatan maksimal dalam transfer data sekitar 5 Gbps. USB 3.0 mengalami perkembangan lagi menjadi versi 3.1 yang dinamakan kecepatan maksimal transfer datanya 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Ada beberapa macam konektor USB. Berikut yaitu beberapa macam konektor USB seperti gambar di bawah. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan penjelasan oleh Saudari Tania. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Dan di sini ada untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA dan sebagainya dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana gambar berikut di bawah ini. Nah, contohnya bisa dilihat yang di bawah ini ada 2 gambar. Fungsi USB. Nah, di sini ada pengertian fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transkeiper atau pengirim sekaligus penerima baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yakni USB function yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner modern, dan lain-lain, modem dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi USB. Fungsi USB sebagai berikut. Yang pertama ada mempermudahkan kita untuk install tanpa fungsi USB port. Kita tidak dapat install sistem operasi khususnya untuk netbook yang tidak menyediakan CD-ROM. Menyambungkan komputer dengan keyboard mouse dan menyambungkan beberapa komputer lain dan lain-lain. Menyambungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Yang terakhir ada memindahkan data secara cepat. Keterangan dari pin konektor USB yang pertama ada tegangan positif, data negatif, data positif, dan tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna. Dengan sedikit tambahan komponen elektronika, konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan fungsi dan juga contoh konektor USB dan juga parallel port ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Kurangnya kami maaf besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.